Sebentar Mbak, saya mau share screen dulu. Sebentar Fajar, kita screenshot dulu ya. Oh iya Mbak. Harold Dea, ketua kelas. Iya Mbak. Ya, silakan di screenshot. Mau minta tolong Aulia pakai laptop nggak buat screenshot? Oke Dek. Ya ini dibantu buat screenshot ya. Iya. Mbak ini nunggu semuanya on cam atau langsung di screenshot aja ya Mbak? Langsung screenshot aja. Saya juga nggak on cam. Oke baik. Buat slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Udah. Sama partisipannya ya Mbak? Iya, sama ini juga minta tolong yang punya Mbak Dewi dipin. Kemudian karena saya menyimak wajah Ananda semua lewat HP, nanti setiap orang yang presentasi wajib menyalakan kamera ya. Nah, itu saja. Apakah Mbak Dewi udah dipin, Dek? Sedang dipin Mbak. Oke. Screenshot. Sudah Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi semua yang presentasi wajib menyalakan kamera ya. Terutama pada waktu dia sedang presentasi ya. Pada waktu kebagian slide-nya. Saya akan melihat wajahmu dengan wajah bergerak ya. Bukan diam. Ya Fajar, silakan. Baik Mbak. Sebelumnya Mbak mohon maaf untuk share screen saya minta tolong Aulia juga karena dikhawatirkan kan jaringan saya lagi kurang baik juga, takutnya nanti ada sedikit kendala nanti terputus presentasinya. Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Fajar. Belum di-record. Bagaimana Mbak? Belum di-record. direkam. Udah dimulai ya kok? Baik, saya ulangi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Berdoa.
Mohon maaf, sebelumnya udah terlihat belum ya share screen-nya? Sudah terlihat. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait penelusuran riset Repong Damar. Next slide. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Aulia, apakah bisa? Mohon maaf, ini yang di saya udah nyampe kehutanan dari segi pembentukannya. Yang terlihat dari mana ya, Jar? Ini masih Masih di dulu, awal. Bergeser itu, Aulia. Oke, Ditutup lagi, kemudian share screen ulang. baik Mbak. Nah, baik, slide kedua, Aulia. Nah, untuk mata kuliah Repong Damar ini yang oleh 3 dosen. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, HMS, dan yang kedua ada Mbak Dr. Haji Baina Sari Dewi, SUTMP, dan yang ketiga ada Karusita, SUTMP. Next. Nah, untuk perkenalan dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri Fajar Setiawan selaku moderator. Lalu yang kedua ada Dendi Sanjaya, ada Novguli Aldi Hartawan, Adisa Salsabila, dan Alvina Damayanti. Next. Nah, untuk topik pada bahasan kali ini, yang pertama itu terkait pengenalan umum, yang kedua pengelolaan Repong Damar, ketiga budidaya Repong Damar, keempat kearifan lokal Repong Damar, dan yang kelima penelitian Repong Damar. Next. Nah, untuk introduction itu sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama itu kehutanan sosial ini adalah pengelolaan hutan sebagai sumber daya atau forest resource management, dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem management. Next, Aulia. Nah, kehutanan ini dari segi pembentukannya ada secara alamiah dan yang kedua ada buatan. Nah, contoh pembentukan hutan secara alamiah ini seperti kita kenal itu bentuknya suksesi yang membutuhkan waktu sangat lama. Dan untuk buatan ini bisa dilakukan seperti kita penanaman atau penghijauan dan permudahan kembali. Next, Aulia. Nah, pengelolaan hutan ini dengan manfaat ganda atau multiple use forest management ini menghasilkan produk kayu yang menyediakan air bersih, tempat tinggal satwa, dan tempat rekreasi. Jadi pengelolaan hutan yang manfaatnya ini lebih dari satu atau multiple use ini bisa menghasilkan beberapa manfaat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dengan hutan pengelolaan yang baik itu bisa menghasilkan produk kayu yang baik pula dan menyediakan air yang bersih. Selain itu juga, hutan yang ekosistemnya masih terjaga ini akan menjadi tempat tinggal dari satwa-satwa liar dan tempat rekreasi yang biasa digunakan sebagai ekowisata. Next. Nah, berikut pengenalan tentang damar, di mana tanaman damar atau Sorea javanica ini merupakan tanaman yang tidak asing yang ada di pesisir barat Krui, Provinsi Lampung. Tanaman ini juga sudah sejak lama dibudidayakan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Damar mata kucing ini dimanfaatkan penduduk terutama getahnya. Nah, contoh produk getah dari resin damar ini biasa digunakan sebagai produk kosmetik, cat, biasa digunakan juga untuk campuran kemenyan dan lain sebagainya. Next. Untuk sistem penanamannya ini sendiri ini memiliki pola yang merupakan penanaman kombinasi yang dengan tanaman buah-buahan, sehingga pola semacam itu disebut dengan agroforestry. Nah, jadi untuk penanaman Repong Damar ini dikombinasikan dengan tanaman buah-buahan
Seperti yang kita tahu untuk pola tanaman tersebut ini merupakan sistem tumpang sari atau kita kenal juga dengan agroforestry. Next. Untuk pendapat dan asumsi-asumsi berpendapat bahwa pola pengelolaan hutan tradisional yang bersifat primitif, praktek pengelolaan hutan berkelanjutan dengan pola agroforestry yaitu terdapat di daerah Kuri pesisir barat Provinsi Lampung, atau yang kita tahu yaitu ekosistem Repong Damar itu sendiri. Ini pendapat merupakan kutipan dari Triuson tahun 2001. Untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di konteks kehutanan ini yang pertama ada perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan. Yang hutan kemasyarakatan itu seperti kita tahu ya biasanya untuk pengelolaan hutannya ini keduanya ini melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya serta pengambilan keputusannya. Jadi masyarakat di sekitar hutan ini diikut sertakan partisipasinya dalam saudara Disa tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal masyarakat pengelolaan damar dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi konservasi pada masyarakat. Yaitu merupakan konsepsi penduduk mengenai ruang dan pemanfaatan sumber daya. Dan juga kajian tentang struktur keluarga dan rumah tangga petani damar. Jadi ratusan tahun lalu itu masyarakat pesisir Krui telah membudidayakan tanaman damar atau Sorea javanica dengan sistem agroforestry. Pohon damar yang tumbuh secara liar di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS pada perkembangan berikutnya telah menjadi sarana jual beli masyarakat pesisir Krui. Jadi kajian yang ada telah mengulas beragam segi mengenai sistem pertanian. Yang pertama itu ada aspek biologi dan konservasi, lalu yang kedua aspek sosial ekonomi, yang ketiga aspek silvikultur, yang keempat aspek pengembangan institusi, yang kelima aspek tata niaga Damar, dan yang keenam pengembangan produk. Jadi sampai 9, yang ketujuh itu ada kebijakan daerah dalam pembangunan hutan damar dan implementasinya. Yang ke-8, standar nasional Indonesia damar mata kucing. Yang ke-9, peranan kelembagaan terpadu dalam pelestarian agroforestry. Jadi itulah penelitian mengenai Repong Damar. Krui ini telah banyak dilakukan oleh lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Adisa. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Alvina. Kepada Alvina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tentang Repong Damar. Jadi sejak tahun 2005 ini tim peneliti Unilai yang diketuai oleh Prof. Sugeng P. Haryanto melakukan penelitian dengan membuat plot-plot permanen untuk mengamati dinamika pertumbuhan di Repong Damar Krui. Next. Bisa di next. Nah, jadi dari penelitian, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi dari penelitian yang
Mohon maaf, Alvina tadi nyampe sini ya? Iya, benar. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk penelitian mengenai repong damar itu sendiri yang dilakukan oleh tim peneliti UNILA, di sini terdapat 6 dinamika yang diamati. Dinamika yang pertama itu ada perubahan jenis, yang kedua itu ada kerapatan, yang ketiga itu ada frekuensi, yang keempat ada luas bidang dasar, yang kelima ada indeks nilai penting, dan yang terakhir itu ada indeks keanekaragaman. Next. Apakah berjalan slide-nya? Masih stuck. Sudah terlihat, Alvina? Sudah. Ya, terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi hasil dari penelitian oleh Prof. Sugeng P. Haryanto ini dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa dinamika yang terjadi di Repong Damarku ini selama periode 2005 sampai 2013 terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk faktor alamnya ini dipengaruhi oleh dinamika Repong Damar meliputi serangan hama dan penyakit yang merusak pohon, umur pohon, bencana alam, seperti angin, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada faktor manusia seperti maraknya penebangan pohon di Repong Damar. Next. Nah, dari tadi dinamika yang terjadi, ini ada alasan penebangan Repong Damar bagi masyarakat di Pamuan. Yang pertama itu terdapat banyak pohon damar yang sudah tua. Akan saya lanjutkan materinya. Jadi di sini terdapat beberapa alasan penebangan Repong Damar bagi masyarakat Pamungan. Yang pertama ini itu terdapat banyak pohon damar yang sudah tua. Jadi pohon damar yang sudah tua ini dianggap masyarakat sudah kurang produktif dalam memproduksi damar mata kucing. Lalu yang kedua ini ada kemudahan penjualan kayu, karena kemudahan yang diberikan oleh pedagang kayunya dalam penebangan pohon ini itu dilakukan oleh pembelinya sendiri sehingga tidak merepotkan pemilik lahan. Yang ketiga yaitu pendapatan rendah untuk pengelolaan. Jadi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Repong Damar Kru ini masih belum optimal karena berbagai kendala yang masih dihadapi seperti rendahnya teknologi yang diterapkan dan kualitas sumber daya manusia pengelola yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang keempat ini adanya peluang tambahan pendapatan yang dapat diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya yang didapatkan dari penjualan kayu damar ini. Yang kelima itu ada tingginya permintaan kayu. Next. Penelitian mengenai dinamika tumbuhan di Repong Damarku ini perlu terus dilakukan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai perubahan kondisi vegetasi di Repong Damar dari tahun ke tahun dan sebagai suatu bentuk monitoring dan evaluasi terhadap model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang perlu dipertahankan kelestariannya. Penelitian yang diusulkan merupakan periode ke-10 dari 10 seri penelitian yang direncanakan, yaitu hingga 2014 dan akan dilanjutkan sampai sekarang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Alvina atas pemaparannya. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, saya terlebih dahulu ketua moderator. Iya, Mbak.
Untuk untuk kelompok 1 sudah sangat baik ya presentasinya, terima kasih. Tetapi pada beberapa slide tadi ada typo ya. Saya nggak tahu tadi modelnya Ananda ketik ulang atau Ananda scan kemudian di Word kan, sehingga banyak yang berubah huruf-hurufnya. Jadi pastikan tadi mulai presentasi dari Adisa sampai Alvina itu banyak sekali tiponya ya, dinamika ya, itu dinamika dan namai gitu, sosial itu sosisal gitu ya. Jadi nanti mohon diedit terlebih dahulu sebelum kita kumpulkan ya. Kemudian mohon untuk pembagian presentasi pada kelompok yang akan datang itu agar berimbang ya, agar berimbang antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi tidak satu orang mendominasi, tetapi semua dibagi rata. Misalnya ada 30 slide itu Ananda harus bagi berlima gitu ya. Seperti itu masukan dari Mbak Dewi. Jadi pastikan slide yang disajikan juga memiliki gambar-gambar yang mendukung. Misalnya Ananda sedang mengatakan di situ bahwa terjadinya penerbangan repong damar, maka Ananda cari dari internet gambar orang lagi potong kayu gitu ya, lagi tebang pohon begitu ya. Kemudian misalnya kalau di situ ada dinamika populasi atau dinamika pohon gitu, Ananda bisa pasang pohon-pohon di situ ya. Kemudian ya seperti itu. Jadi pastikan di setiap slide itu ada gambar-gambar yang menarik, tetapi yang mendukung dari presentasi atau yang mendukung dari kalimat yang sedang dipresentasikan. Dari awal tadi outline-nya sudah bagus, tapi dari awal sampai kira-kira presentasinya Fajar itu plain ya, datar semua, hanya tidak ada poin-poin pentingnya. Padahal dari kalimat itu Anda bisa buat poin-poin pentingnya. Tetapi begitu dari presentasinya Adisa, tadi saya sudah mulai melihat ada poin-poinnya. Kemudian di Alvina juga ada poin-poinnya. Mengapa? Karena poin-poin itu akan memudahkan rekan-rekanmu untuk mengerjakan soal yang dibuat oleh kelompok gitu ya. Jadi ini adalah metode Student Learning Center. Jadi semuanya dari, dengan, oleh, untuk mahasiswa gitu ya. Jadi peran dosen di sini adalah sebagai fasilitator ya. Dan harapannya karena buku referensinya sudah kita siapkan dan ditulis oleh kami gitu ya. Jadi Ananda bisa membaca dengan lebih cermat, lebih jeli dan detail lagi ya. Kemudian tadi lagi ada satu koreksi ya, bahwa pengampu mata kuliah ini adalah Prof. Sugeng P. Haryanto, Mbak Ina Sari Dewi, Pak Afif Bintoro, dan Pak Hendra Prasetya ya. Jadi kalau yang tadi yang disajikan itu adalah penulis buku ya. Jadi nanti tolong diedit oleh kelompok 1 ya. Dan jadi ada bukunya dulu ya, cover bukunya juga tadi belum ada ya. Jadi cover buku dulu, penulis buku, kemudian pengampu mata kuliah ya. Sesudah itu baru kelompok. Jadi kira-kira itu masukan dari Mbak Dewi untuk kelompok 1. Kemudian satu lagi yang terakhir masukannya untuk semua kelompok ya. Pastikan durasi Zoom-nya itu tersedia sehingga tidak terpotong karena nanti kita akan continue begitu ya. Kalau yang saya tahu itu kalau emailnya baru itu dia unlimited gitu ya. Tapi kalau email seperti yang punya Mbak Dewi itu memang dia per 40 menit dia akan stop sendiri gitu ya, seperti tadi. Jadi tolong diantisipasi oleh kelompok selanjutnya. Saya kira itu, Fajar silakan dimulai untuk membuka tanya jawabnya. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas masukan-masukannya. Baik, kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk saat ini yang raise hand sudah ada 3 penanya.
Yang pertama ada Alifa Skarkinasih. Pada Saudari Alifa, silakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifa Skarkinasih dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi saya mendengar bahwa Repong Damar ini merupakan salah satu penyumbang di sektor perekonomian kita. Tetapi dikatakan juga bahwa sekarang Repong Damar ini telah banyak terdegradasi. Pertanyaan saya adalah, apakah Repong Damar ini tetap masih menjadi salah satu pendukung sektor perekonomian kita, apalagi di masa era pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Alifa atas pertanyaannya. Selanjutnya Nurizky Mawadah, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurizky Mawadah dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi kan juga menyambung dari pertanyaan Al, bahwa pengelolaan damar di Krui ini katanya mengalami degradasi secara besar-besaran, sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pihak swasta dan lain sebagainya. Berarti di Repong Damar ini belum ada kebijakan yang melindungi atau tidak adanya kepastian jaminan hukum. Nah, sehingga pertanyaan saya, apakah ini termasuk dalam kategori kelemahan dari Repong Damar itu, dan apa kelemahan lain dari sistem pengelolaan damar, serta bagaimana cara mengatasi kelemahan dan ancaman itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurizky Mawadah atas pertanyaannya. Dan yang terakhir ada dari Dewi Sri Wahyuni. Pada Dewi, dipersilakan menyampaikannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wahyuni. Saya ingin bertanya terkait apakah Repong Damar ini bisa dijadikan sebagai mitigasi bencana. Karena tadi dijelaskan banyaknya dinamika penebangan repong gitu. Apa pendapat dari kelompok kalian mengenai hal ini? Cukup, terima kasih. Halo Dewi, apakah sudah selesai pertanyaannya? Sepertinya terputus ya? Terputus ya? Baik. Iya, mungkin bisa diulangi. Oke. Jadi pertanyaannya itu, apakah Repong Damar itu bisa dijadikan sebagai mitigasi bencana? Karena tadi dijelaskan banyaknya dinamika penebangan repong. Dan pendapat dari kelompok kalian seperti apa? Baik, terima kasih Saudari Dewi atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, mohon berikan waktu kami sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Nurizky Mawada akan dijawab oleh Alvina Damayanti. Pada Alvina, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurizky, yaitu mengenai kelemahan dari sistem pengelolaan repung damar di Krui. Jadi setiap pengelolaan pasti ada kelemahan dan kelebihannya, ya kan? Nah, untuk seperti yang tadi dijelaskan, untuk kelemahannya sendiri itu yang di Krui itu ada dari kualitas sumber daya manusia pengelolaannya itu yang masih harus ditingkatkan, dan juga itu masih rendahnya teknologi yang diterapkan. Jadi untuk cara mengatasi kelemahannya itu mungkin bisa dilakukan seperti pelatihan dalam melakukan pengelolaan repung damar dan juga peningkatan teknologi. Seperti itu, Nurizky. Baik, terima kasih Alvina. Untuk kebijakannya sendiri itu udah ada belum kepastian hukumnya? Untuk kebijakannya sendiri terkait untuk repung damar itu mungkin saat ini saya belum tahu, mungkin akan dicari lebih lanjut. Nanti kalau sudah tahu saya akan kasih tahu secara japri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menambahkan terkait kebijakan ini sebenarnya untuk masyarakat di pesisir barat Krui ini untuk repung damar ini belum mendapatkan kebijakan yang pasti dari pemerintah. Lebih tepatnya di sektor lembaga ekonominya. Jadi untuk lembaga ekonomi ini masih dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Jadi untuk pengembangan pengolahan ekonomi masyarakat di repung damar ini belum bisa dikatakan belum signifikan perkembangannya karena kebijakan dari pemerintah itu sendiri belum pasti untuk kelembagaan ekonominya. Baik, untuk Saudari Nurizky Mawada, apakah cukup terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk Saudara Alvina dan Panjar. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Terima kasih. Baik, sama-sama Nurizky. Ya, mohon izin moderator, takut keburu lupa saya. Oh iya, jadi, Mbak. Mengenai kebijakan dari pemerintah di sana itu perlu diketahui semua ya bahwa repung damar di Krui itu masuk hutan adat ya, dan mereka punya hukum adat ya, hukum adat yang mereka taati ya. Kalau nebang misalnya itu akan ditegur oleh ketua adat di sana, kemudian bahkan tidak memelihara pohon damar mereka aja di kebun mereka nggak dipelihara aja itu bisa dianggap meremehkan adat mereka gitu ya. Jadi kemudian ada lagi dari kepercayaan mereka di sana, kalau nebang pohon damar itu bisa berakibat fatal untuk keluarga, terjadi hal-hal buruk begitu di dalam keluarga itu. Dan ini sudah turun-menurun ya, ini hukum adat ini. Ya, adat istiadat mereka begitu, dan itu dibuktikan dengan tetap lestarinya pohon-pohon damar di sana ya. Itu umurnya sudah ratusan tahun. Jadi kalau damar mata kucing itu kan bisa mulai dipanen di usia 20 tahun sampai 40 tahun ya, sudah mulai keluar getahnya gitu ya. Tapi di sana itu usia pohon damar itu sudah ada yang ratusan tahun. Artinya sudah beberapa generasi. Pada waktu Mbak Dewi ceritakan waktu pertemuan lalu,
Itu sudah 4 generasi yang salah satu generasinya itu sedang S2 di Universitas Lampung. Kemudian jadi dengan hukum adatnya itu sudah berhasil menjaga kelestarian, dan itu yang diangkat sampai ke ranah internasional, bahwa dengan kearifan lokal ya, bahkan tanpa regulasi dari pemerintah pun itu hutannya udah terjaga ya. Jadi Damar Mata Kucing itu pesisir barat itu berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tetapi kalau Anda masuk ke dalam hutan damar, ya kebun damar, repong damarnya masyarakat di sana memang seperti yang disampaikan kelompok 1 itu ya. Jadi nyaris seperti hutan primer ya, karena memang benar-benar pohonnya besar-besar ya. Anda dengan tanganmu itu mau berpelukan begitu ya, itu pohonnya lebih besar lagi dari kedua tanganmu itu dalam memeluk ya. Jadi ada diameter pohon damar yang sudah besar sekali ya. Itu pertanda bahwa terjadi siklus, terjadi kelestarian, terjadi siklus pengelolaan yang baik di antara masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau setahu saya demikian, jadi rule-nya, peraturan di dalam mereka sendiri dengan hukum adatnya, dengan tatanan adatnya itu sudah melindungi dan melestarikan alam di tempat mereka tinggal. Kemudian kalau pemerintah daerah khususnya pesisir barat ya, itu kalau Anda lihat di berbagai informasi di media itu sudah banyak usaha dari pemerintah untuk mendukung terjadinya kelestarian ya repong damar ini. Ya, salah satunya mereka banyak membuat program-program ya yang membantu masyarakat untuk terus melestarikan. Ada yang membantu dengan membuat bantuan kalau kita mau manjat pohon damar itu kan dia pakai sejenis tali atau rotan yang diikat di pinggang. Kemudian orangnya naik pelan-pelan di lubang-lubang dari pohon damar itu. Itu ada bantuan alat itu ya. Kemudian juga ada bantuan pendanaan juga ya untuk pembibitan repong damar. Dinas kehutanan setempat ya untuk pembibitan repong damar. Bahkan mereka juga memberdayakan ya, pemerintah setempat itu memberdayakan kelompok tani hutan yang ada di repong damar itu untuk melakukan pembibitan. Bukan ratusan bibit tetapi sudah ribuan bibit ya dibuat oleh kelompok tani hutan yang dibina oleh pemerintah setempat ya. Saya kira itu bisa membackup ya untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Saudari Al akan dijawab oleh saya sendiri gitu. Untuk pertanyaan dari Al, pertanyaannya kalau tidak salah, repong damar ini mendukung aspek ekonomi. Nah, apakah saat kondisi COVID ini, apakah masih menyumbang juga? Karena kan memang sudah banyak terdegradasi itu kan. Nah, terkait untuk penyumbangan ekonomi, mungkin dapat dilakukan dari potensi-potensi yang lainnya. Nah, jadi untuk degradasi itu sendiri kami belum melakukan riset terlebih lanjut, jadi kami belum mengetahui data pastinya degradasi tersebut. Nah, untuk potensi lain yang bisa dikembangkan untuk menyumbangkan ekonomi ini, seperti pada sistem pengelolaannya. Nah, sistem pengelolaan repong damar ini dapat meningkatkan peran dan fungsinya karena memiliki berbagai peluang yang sangat terbuka. Nah, untuk peluang terbesarnya sendiri itu yang dimilikinya adalah tersedia infrastruktur jalan atau yang kita kenal dengan lintas barat. Nah, ketersediaan infrastruktur ini akan membuka kesempatan untuk berbagai bentuk peluang lainnya. Nah, untuk pengembangan di samping itu juga ada pengembangan lain yang dilakukan seperti pengembangan kegiatan-kegiatan industri besar atau kecil yang ramah lingkungan. Seperti yang tadi Mbak Dewi jelaskan, sudah dapat dipublish ke internasional bahwa kondisi di repong damar ini masih sangat lestari sehingga dapat dikatakan seperti hutan primer.
Nah, terwujudnya industri yang ramah lingkungan ini diharapkan dapat membuktikan bahwa masyarakat mampu mengolah hutannya untuk menghasilkan kayu dengan cara yang lestari. Nah, untuk damar mata kucing ini tadi ada berbagai potensi pemanfaatannya, seperti dapat digunakan untuk bahan baku cat, sedangkan kecenderungannya ke depan ini penggunaan cat adalah cat yang sehat dan yang tidak merusak atau tidak banyak mengandung logam berat. Nah, oleh karenanya itu ada industri cat milik masyarakat ini yang sudah bekerja, ini berlandaskan dengan green industry dan menghasilkan green health product, akan mengembangkan atau mengembalikan nilai tambah pada ekonomi wilayah tersebut dan membuka lapangan kerja yang baru. Demikian terkait pertanyaan Al, apakah cukup terjawab? Untuk saya itu sudah termasuk cukup menjawab. Terima kasih pada Fajar dan kelompok 1. Baik, terima kasih kembali untuk Saudari Al atas pertanyaannya. Untuk yang terakhir, pertanyaan dari Saudari Dewi Sriwayuni akan dijawab oleh Saudari Adisa Salsabila. Kepada Adisa Salsabila, silakan. Terima kasih Fajar untuk menjawab pertanyaan Dewi. Apakah repong damar bisa dijadikan mitigasi bencana? Menurut kelompok kami yaitu bisa. Karena contohnya bencana longsor. Itu pohon damar itu kan merupakan tanaman yang keras, lalu memiliki akar yang besar. Dan tunjam ke dalam gitu ya. Sehingga dapat menahan laju tanah ketika akan terjadi longsor gitu. Jadi menurut kami repong damar itu cukup bisa untuk dijadikan mitigasi bencana. Baik, itu singkatnya. Bagaimana Dewi? Baik, sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Adisa atas jawabannya dan terima kasih kembali kepada Dewi atas pertanyaannya. Ya, mungkin sudah cukup sih tanya jawabnya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk mengakhiri presentasi pada pagi ini dari kelompok 1, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Dewi. Baik, terima kasih moderator dan silakan ditutup ya oleh kelompok 1 untuk Zoom meeting kelompok 1. Kemudian kita akan selesaikan. Silakan kita akhiri Zoom meeting kita pada hari ini. Nofguli, silakan di end Zoom. Baik.